Jadi mereka bilang begini, lihat ini ya, Anies dan Ganjar bersatu. Lihat di berita, kubu Prabowo Gibran tuh pasti panik. Saya bilang begini ya, bagi kami ya sudah, biarkan saja kan. Itu kan pilihan politik mereka untuk mempersiapkan putaran kedua. Jadi apa yang harus kami khawatirkan? Itu kan bagian dari kerjasama mereka. Logikanya begini. Mereka itu dua kubu yang saling berseberangan. Harusnya kan saling serang program. Tapi ini malah bersatu untuk melawan Prabowo Gibran. Padahal pemilu belum dimulai. Pencoblosan belum dimulai. Belum ada hasil pemilu. Kalau sudah selesai pencoblosan, sudah ada hasilnya, lalu salah satu dari mereka maju putaran kedua melawan Prabowo, ya masuk akal kalau yang kalah bergabung dengan kubu yang masuk pada putaran kedua, ya. Jadi misalnya begini, yang masuk putaran kedua itu Prabowo dan Anies. Maka ketika Ganjar mengajak Anies untuk berkoalisi melawan Prabowo, itu masuk akal karena Anies sudah bukan lagi rivalnya Ganjar. Tapi kalau sekarang kerjasamanya itu namanya kalah sebelum berperang. Jadi yang khawatir itu siapa? Kami atau kalian? Artinya Ganjar dan Anies meyakini bahwa Prabowo Gibran unggul. Hasil survei internal mereka itu pasti sama dengan hasil survei seluruh lembaga survei yang terpublikasi saat ini. Karena logikanya begini, kalau hasil survei di internal mereka ternyata elektabilitas Prabowo Gibran di bawah dari mereka, tentu ya secara akal sehat orang waras manapun, mana mau mereka bekerja sama. Apalagi kerjasamanya jauh sebelum pencoblosan di TPS terjadi. Jadi kalau boleh sedikit menilai ya, jika nanti terjadi putaran kedua, mau Prabowo melawan Anies atau Prabowo melawan Ganjar, pendukung capres yang tidak masuk putaran kedua pasti ke Prabowo. Walaupun kerjasama elit mereka itu, walaupun elit mereka itu saling bekerja sama. Kenapa? Karena pendukung Anies dan Ganjar itu ibarat air dan minyak, ya. Itu sejarahnya sudah seperti itu. Coba kalian telah sejarahnya, ya. Jadi saya pikir itu cukup jelas.